Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat hukum semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar ilmu hukum. Dalam pembahasan ini tentu akan muncul pertanyaan, apakah hukum itu? Oke, langsung saja. Hukum itu, menurut Utrecht, hukum adalah suatu himpunan peraturan yang di dalamnya berisi tentang perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati bagi setiap individu yang ada di dalam masyarakat itu. Sedangkan menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan dari berbagai peraturan yang bukan hanya bersifat mengikat, tetapi juga sebagai hakim bagi masyarakat, yang mana hakim diawasi oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk menghukum para pelanggar hukum. Dari definisi hukum menurut kedua tokoh tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian hukum itu adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memaksa. Bila dilanggar, maka si pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku pada tempat tersebut. Dan berikutnya kita akan membahas tujuan dari hukum. Oke. Dan adapun tujuan dari hukum yang pertama adalah keadilan, yang kedua kepastian, dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Dari ketiga tujuan hukum ini terkadang akan bertentangan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi dalam penyelesaian hal semacam ini, seorang hakim harus bijak untuk mengambil tujuan hukum yang mana yang harus didahulukan untuk dalam penegakan hukum tersebut. Dan yang berikutnya adalah unsur-unsur hukum. Dan yang merupakan unsur-unsur hukum tersebut, yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, adanya sanksi bagi pelanggar. Oke, sekarang kita akan ke pembagian hukum. Yang pertama, hukum dibagi berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang terdapat di dalam undang-undang. Yang kedua, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini merupakan hukum yang diambil dari kebiasaan masyarakat tersebut. Yang ketiga, hukum traktat ataupun yang diperoleh dari perjanjian. Dan yang keempat adalah hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi ini adalah hukum yang bersumber dari keputusan hakim terdahulu. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku di suatu negara secara nasional. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional ini ialah hukum yang berlaku di dunia internasional, yaitu yang mengatur hubungan antara negara. Dan yang ketiga adalah hukum asing. Hukum asing ini ialah hukum yang berlaku di suatu negara ataupun di negara asing. Dan yang keempat adalah hukum gereja, di mana hukum ini sering kita sebut dengan hukum agama. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. Hukum tertulis ini adalah hukum yang sudah dibentuk dan sudah dikodifikasi dan sudah dibukukan. Dan yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini adalah hukum yang memang benar-benar ada akan tetapi tidak dibukukan ataupun tertulis. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum, atau sering kita sebut dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada saat sekarang. Yang kedua, ius constituendum, ataupun yang sering kita sebut dengan hukum negatif, yaitu hukum yang akan berlaku pada saat yang akan mendatang. Dan yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya dibagi menjadi dua. 1. Hukum material. Hukum material ialah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara seseorang bersikap terhadap orang yang lain. Dan yang kedua adalah hukum formal. Hukum formal ini ialah hukum yang mengatur bagaimana cara untuk menegakkan hukum material tersebut. Dan yang keenam, berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi dua. 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum ini harus ditetapkan walaupun dalam keadaan terpaksa karena hukum ini bersifat mutlak. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum ini dapat dikesampingkan bila kedua belah pihak telah memiliki suatu kesepakatan ataupun perjanjian.
Dan yang berikutnya ialah berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum objektif. Hukum objektif ialah hukum yang mengatur bagaimana hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. Dan yang kedua, hukum subjektif. Hukum subjektif ini ialah hukum yang timbul dari hukum objektif, di mana yang mengatur hubungan antara seseorang atau lebih yang berlaku secara umum. Dan yang terakhir, berdasarkan isinya, hukum ini merupakan hukum yang paling sering kita gunakan, dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ini dibagikan lagi kepada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administratif, dan hukum internasional. Sedangkan hukum privat ataupun hukum sipil itu dibagi lagi kepada hukum perdata dan hukum perniagaan dagang. Dan yang terakhir ialah yang merupakan tujuan dari hukum itu. Dan adapun yang menjadi tujuan dari hukum itu, yang pertama, mendatangkan kemakmuran masyarakat. Yang kedua, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Yang ketiga, memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang. Yang kelima, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang keenam, sebagai sarana penggerak pembangunan. Dan yang ketujuh, sebagai fungsi kritis. Demikian ya pembahasan kita pada kali ini. Nantikan ya pembahasan berikut-berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.